Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati anak-anakku semua, calon peserta didik SMA Negeri 1 Meranggen, peserta MPLS di tahun 2020-2021. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di sini pertama saya mengucapkan selamat atas diterimanya kalian semua untuk bergabung di SMA Negeri 1 Meranggen ini. Insya Allah selama 3 tahun ke depan kita bersama-sama belajar di kampus tercinta kita ini. Tapi sebelum kita mulai apa yang akan saya sampaikan, perkenalkanlah dulu pada diri saya. Nama saya Irwan Sutaka SPD, alamat Bandung Rejo Meranggen. Tugas utama saya yaitu mengampu mata pelajaran biologi di kelas 11 IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. Sebagai tugas tambahan di tahun pelajaran ini, saya diberi amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kehumasan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di dalam MPLS ini semoga kalian dapat menikmati walaupun tidak bertemu secara langsung, kita dengan cara daring. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, memang di tahun ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau dulu-dulu yang namanya MPLS itu kita bertemu langsung tatap muka, tapi karena pandemi COVID-19 ini terpaksa kita harus dipertemukan dengan suasana daring. Tapi tidak masalah anak-anakku semua, walaupun dengan daring insya Allah semua dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di MPLS ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang apa itu new normal. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat rekaman video berikut ini. Kalau kita lihat emang ada yang beda ya. Betul. Sama kehidupan masyarakat. Iya. Tapi dok, aku masih bingung sebenarnya tatanan normal baru itu apa sih dok? Nah makanya ini kita mesti jelaskan kepada masyarakat ya, karena jangan sampai masyarakat salah kaprah nih, dikiranya normal baru ini seperti seleksi alam atau herd immunity. Oleh karena itu di tengah kita sudah ada Profesor Dr. Hasbullah. Siang Prof, apa kabar? Selamat siang Dr. Haikal. Siang Prof. Baik Dan. Iya. Prof, ini masyarakat perlu dijelaskan lagi Prof, sebetulnya apa itu normal baru dan bagaimana kita menyikapinya Prof? Iya. Sederhana. Ya. Normal artinya kita hidup normal, bekerja, belajar seperti biasa. Tapi ada yang baru. Kalau biasa kerja begini nggak pakai masker, yang baru kalau mau kerja pakai masker. Kalau mau pergi ke tempat kerja, lebih baik pakai kendaraan sendiri, pakai kendaraan umum boleh asal jaga jarak. Oke. Masker Tetap dipasang. Nah, saya berharap semua Pemda mengontrol nih supaya kendaraan umum punya jarak ya. Kalau bus bisa banyak, yang repot nih angkot-angkot kecil. Nah itu bagaimana kita kontrol? Ya, karena apa? Karena barunya itu baru berusaha kita menghindari terkena virus. Walaupun kita bekerja. Kalau sebelumnya kita tidak bekerja, kita bekerja di rumah. Ya bekerja juga tapi bekerja di rumah, belajar dari rumah. Nah itu yang lalu. Nah, sekarang boleh bekerja, boleh ke kantor, boleh ke sekolah, asal jaga jarak. Jangan busnya tetap penuh padat, keretanya tetap penuh padat, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu. Ya, Prof, ini artinya normal baru bukan berarti kita terlepas dari COVID-19. Ini fakta atau mitos, Prof? Terlepas dari... Bukan berarti kita terlepas dari COVID-19. Fakta artinya
virus ini masih tetap ada, belum habis. Ya, jangan ada mitosnya, oh virus sudah selesai, belum. Ya, masih ada. Dan kita belum tahu sampai kapan. Sampai nanti obat ditemuin atau vaksin ditemuin. Nah, kalau vaksin ditemuin kayak kita selama ini pakai BCG ya kan? Vaksinasi BCG karena vaksinnya sudah ditemuin. Nah, jadi aman kita di imunisasi BCG, kita bisa kemana-mana. Lebih kecil kemungkinannya kita kena TBC. Nah, begitu juga nanti kalau vaksin atau imunisasi virus corona sudah ditemuin, maka kita nggak pakai masker nggak apa-apa asal sudah diimunisasi. Tapi vaksinnya belum ada, imunisasi belum ada. Maka sebelum itu ada, kita jaga jangan sampai virus masuk ke badan kita. Itulah hidup normal baru. Jadi memang kita tetap menjalankan protokol kesehatan selama kita menjalankan normal baru. Betul. Tapi Prof, ini mungkin masyarakat perlu dijelaskan lagi Prof, karena ada yang beranggapan bahwa kalau kita masuk kepada normal baru, ini seperti kita seleksi alam. Jadi mengharapkan imunitas akan tumbuh dengan sendirinya. Oh, betul. Banyak penyakit karena virus bisa menimbulkan kekebalan. Jadi kalau kita habis kena infeksi, badan kita punya tentara-tentara yang sudah dilatih untuk membunuh virus baru masuk. Itu artinya kita punya kekebalan. Tetapi untuk bisa menimbulkan kekebalan untuk seluruh masyarakat tanpa imunisasi, maka 80-85% orang harus kena infeksi dulu. Wah, kalau saya 80% dari 260 juta, 200 juta. 200 juta orang keinfeksi, kalau 6%-nya mati berapa juta? Oh, bisa satu generasi. Ini No herd way, immunity nggak itu ya, Dok, ya? boleh herd immunity dibiarin pakai begitu, nggak bisa. Itu bahaya sekali. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu kitanya ya? yang jaga. Jadi normal baru ini bukan herd immunity Dok ya? Beda sekali ya? Bukan. Jangan bunuh diri dengan biarin aja lah, nanti virus itu akan bentuk bisa kita lawan dengan badan kita. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat. Tetapi tetap dalam menghadapi semua resiko, kita harus jaga diri kita supaya tahan. Jaga imunitas, makanan yang baik, ya, olahraga yang cukup, kurangi resiko-resiko yang menimbulkan badan kita tambah buruk, berhenti merokok, diet yang bagus kalau punya DM atau hipertensi supaya tidak lemah badan kita. Nah dokter ini bilang harus jaga imunitas tubuh dan juga makan makanan sehat ya Dok ya. Ini berarti normal baru berdamai dengan virus COVID-19 itu diperlukan stamina dan imunitas yang baik nih Prof ya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Yes, karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang dekat kita itu sudah bebas dari virus atau belum. Betul. Kita juga tidak pernah bisa menjamin 100% walaupun kita pakai masker, tidak ada virus yang berhasil lolos. Walaupun masker bisa mencegah tadi di tayangan itu sampai 80-90%, tapi ada 10%-nya yang mungkin bisa masuk. Kalau dia masuk ke badan kita juga dan badan kita sudah imun, kuat, makanannya bagus, insya Allah yang masuk sedikit itu bisa kita lawan. Berarti Dok, aku simpulin lagi ya nih ya, supaya nggak bingung. Ini berarti tatanan normal baru ini kita tetap harus jaga jarak, terus pakai masker, terus pakai hand sanitizer, bawa hand sanitizer kemana-mana. Bersihkan, kalau nggak ada air ya Dok ya. Yang bagus ya pakai sabun aja cukup ya. Oh, ini apakah berarti normal baru ini membuat hidup masyarakat lebih sehat? Ini fakta atau mitos Dok? Dokter nanti kita jawab. Kita akan tunggu jawabannya. Dokter udah gini. Maaf ya Dok ya, kita jawab nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Oh, ini ternyata nambah juga ya informasi kita tentang masker, banyak banget jenisnya. Kalau aku paling suka yang tadi yang 3D ya. Jadi kan nggak ngerusak riasan. Jadi buka masker tetap udah cicak gitu ya. Bisa aja Intan.
Iya dok. Ya, perempuan mesti jaga kecantikan Betul, selalu. Prof. Iya, akan itu kuncinya. Dok nih, dok, Ya. normal baru ini bisa membuat masyarakat hidup lebih sehat. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. 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 Oh. Iya. Dengan selalu pakai masker, Cuci kita tangan. akan terbebas dari banyak sekali debu-debu yang bikin alergi, bahkan juga mungkin ada bakteri lain yang selama ini kita tidak pedulikan. Ya, sekarang akan jauh lebih bagus. Dengan selalu mencuci tangan, jaga kebersihan setelah dari luar, kita juga menghindari berbagai kuman yang Iya. mungkin sudah masuk di tangan kita atau di badan kita. Tambah lebih sehat. Olahraga perbanyak. Paling sedikit ya 3 kali lah seminggu. 3 kali 1 jam, masa iya berat, ya kan? Oke. Oh, ya. Tambah sehat. Iya. Dokter Insya Hekal, Allah akan tambah produktif. tambah produktif nanti. ya dok ya. Iya. Nah, Prof, itu dokter ini- Hekal tuh kayak udah dari tadi mau nanya-nanya. Iya, pengen nanya nih Intan. Prof, kalau kita sedang menjalankan normal baru ya dok ya, ini banyak masyarakat yang bertanya, apakah ketika olahraga seperti Ya. jogging, bersepeda di luar ruangan, Ya. tetap menggunakan masker atau gimana Prof? Karena kan Pakai agak ngap masker. Prof. Hah? Oke. Kan agak ngap kalau andai kata pakai Ya, masker. tadi sudah dikasih kebetulan tahu. Tadi dikasih pilihannya ada masker-masker yang bikin kita lebih leluasa bernapas, ya tentu, ya kan? Kan ada jenis-jenisnya. Coba kalau kita tidak pakai masker, katakanlah nih lagi jogging, Iya. lah tiba-tiba ada sebelah yang dekat-dekat punya virus di badannya, kan bisa kena kita. Betul. Jadi selalu pakai masker, inilah kehidupan baru. Oke. Keluar rumah selalu pakai masker. Jadi ini salah satunya ya dok ya, lagi Iya. olahraga. Nah dok, tapi ada bahayanya nggak sih dok kalau saat berolahraga tapi menggunakan masker? Pakailah masker yang mempunyai ruangan yang cukup tadi, supaya udara bisa masuk. Jangan ya. terlalu langsung Ya, ini ya dok ya, yang tebal bisa dan memungkinkan terlalu kita tetap bernapas cukup bagus. Iya. Kalau kita lagi sendirian, tidak ada orang lain di hutan, di taman gede sendirian, nggak pakai masker ya nggak apa-apa ya. Jadi pakai kecerdasan. Ya, tapi begitu kita mau berolahraga, ada daerah-daerah yang orang juga berkumpul, minggu rame-rame, pakai masker. Oke. Oke. Prof, ini kan kalau kita nanti masuk pada saat normal baru, Prof ya, ini kan apakah pada saat kita melakukan olahraga di luar rumah, itu bersama-sama kan lebih asik, Prof ya. Betul. Nah, apakah ada aturannya nggak, Prof? Ada batasannya nggak ketika kita menjalankan normal baru ini? Prinsipnya masih sama, bersama-sama jarak 2 meter. Emangnya nggak bisa ngobrol 2 meter? Bisa nih, kita bisa nih 2 meter nih ngobrol. Tapi, Ya kan? Nggak apa-apa. Yang Batasannya, Prof, jogging, berapa orang jumlahnya? sejauh jaraknya masih 2 meter, 2 meteran di antara kita ya nggak apa-apa. Banyak. Yang perlu diperhatikan, biasanya pada keramaian, kerumunan suka lupa. Ya. Oleh karena itu, prinsipnya sama kayak di masjid, di tempat ibadah, selalu diminta ada tempat-tempat jaraknya. Bisa jadi suatu masjid yang kayak Istiqlal biasanya bisa menampung 100.000 orang, ya sekarang 25.000 aja. Boleh, asal jaraknya jauh-jauh, jangan nanti rebutan mau ngambil sendal, singgol-singgolan, bagi-bagi musibah. Jangan. Nah, beribadah bagi-bagi musibah nggak ada gunanya. Yang mau di tempat ibadah lain juga sama. Ya. Ya. Dok, ini kan berarti normal baru kita harus pakai masker kemana-mana, terus sering cuci tangan, Ya. terus ini kan kadang-kadang kalau bisa ketemu sama keluarga yang udah lama banget nggak ketemu nih, Ya. Prof. Biasanya kan kalau udah ketemu kangen nih, Wah, nggak cepat sengaja, cepiki. aduh pingin cepet cepiki. Nah itu katanya juga nggak boleh, Prof. Dengan tatanan normal baru ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta nggak boleh. Iya nggak Walaupun boleh. udah pakai masker, Prof, udah cuci tangan? Tidak ada jaminan. Ngotot Lebih ya, baik. tetap cari. Oh gimana Prof, silakan. Selalu dalam prinsip kita manajemen risiko, Oke. Iya. selalu minimalisasi. Kalau perlu hindari risiko itu. Ya, waktu cepek-cepiki ya pakai masker. Emangnya kita jamin maskernya tetap tertutup. Oke. Waktu cepek-cepiki ngomong, udah kangen, ketarik Oh, iya. lagi ya kan.
lebih baik Iya. tidak. Oh iya, iya. Prof, ini Prof, kalau andai kata di ini ya, tatanan baru ya, Ya. itu bagaimana suami istri yang sama-sama bekerja? Kan begitu pulang ke rumah, itu kan kemungkinan mungkin bisa terpapar virus atau gimana kan? Ya. Nah, apakah di tatanan baru ini bagaimana Prof hubungan suami istri? Apakah ada aturannya Prof? Untung belum punya. Sejauh begitu kita keluar rumah untuk bekerja, untuk belanja, pakai masker, Oh. balik sampai rumah cuci tangan, Iya. di tempat kerja atau tempat belanja jaga jarak. Oke. Ya, itu penting. Iya. Ya. Balik cuci tangan, cuci muka pakai sabun. Iya. Nggak apa-apa setelah itu. Sama-sama negatif. Iya, Nah, iya. Prof, kalau untuk anak gimana, Prof? Untuk anak untuk menjaga supaya jangan sampai anak-anak tertular. Atau Iya. apalagi kan sekarang katanya sekolah juga mau mulai dengan normal baru ini seperti apa, Prof? Untuk Ya, anak-anak ini. anak-anak memang punya masalah. Seringkali untuk bisa disiplin lebih sulit. Karena reaksi spontannya. Ya. Oleh karena itu di banyak negara sekolah dimulain dengan jumlah yang sangat sedikit. Oke. Iya. Jangan sekaligus banyak. Seperempatnya aja yang sekolah. Iya. Nah, gantian besoknya lagi. Iya. Kombinasi dengan dari rumah internet. Oke, ya. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, Mudah-mudahan Prof. Nah, untuk pemirsa. penjelasannya. bermanfaat ya. Betul. Jadi Ya. intinya kita akan menjalani new normal ini itu artinya kita tetap menjalankan protokol kesehatan seketat mungkin ya, tapi dengan aktivitas yang normal. Iya, betul. Ya, demikian anak-anakku yang saya cintai, tayangan video sudah kalian lihat. Dari situ kalian dapat menyimpulkan apa itu new normal, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan new normal itu. Sebagai tugas di MPLS akhir ini, nanti untuk tagihan tugas apa itu new normal dan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam new normal itu. Demikian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.